Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya pada hari ini? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Pak Teddy dalam pembelajaran TIK untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu masih di bab 3, perangkat komputer dan cara kerja komputer. Tapi sebelumnya kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa. Yuk kita baca doa bersama-sama, konsentrasi, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, hati dihusyukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah. Kita telah mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dan diiringi dengan doa. Semoga apa yang akan kita bahas pada hari ini, ilmu yang kita bahas hari ini, Allah mudahkan dan Allah berkahi sehingga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materinya sebagaimana kita telah membahas di pembelajaran pekan-pekan kemarin, yaitu tentang perangkat komputer, di mana kita telah membahas tentang perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer. Oke, pada kesempatan hari ini kita tentunya akan membahas selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara kerja komputer. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis perangkat kerasnya dan perangkat lunak komputer, tentu saja perangkat keras dan perangkat lunak tersebut akan berfungsi dalam proses kerjanya komputer, seperti itu ya. Nah, makanya kita akan membahas cara kerja komputer pada kesempatan hari ini. Yuk kita lanjut. Maaf sebentar. Oke, nah ini dia. Yang pertama adalah komputer adalah, ayo, apa teman-teman? Kemarin komputer adalah alat untuk mengolah atau memproses informasi atau data. Betul. Komputer terdiri atas apa yang kemarin? Atas dua perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, perangkat-perangkat tersebut bekerja sama untuk mengolah informasi yang ada, untuk diproses, kemudian menjadi perintah-perintah yang menghasilkan output berupa apa yang kita inginkan sesuai dengan perintah-perintah yang ditentukan, seperti itu. Nah, di dalam prosesnya ada 4 proses di dalam komputer. Yang pertama adalah input atau masukan, di mana proses ini adalah diambilnya data, pengambilan data yang masuk ya. Seperti jadi data yang diinputkan itu akan dimasukkan ke komputer, seperti itu ya. Tentunya melalui peralatan input ya teman-teman ya. Apa aja yuk peralatan input ya, nanti kita bahas karena itu memang sudah disampaikan dan pasti teman-teman ingat ya. Yang kedua ada storage atau menyimpan informasi. Nanti storage ini terbagi 2, penyimpanan primer dan penyimpanan sekunder. Di perangkat utama, perangkat kelas utama itu sudah dijelaskan mana yang primer, menyimpan informasi permanen, dan mana yang merupakan menyimpan informasi sekunder ya. Oke. Yang ketiga adalah processing atau memproses data ya. Informasi yang masuk itu kemudian ada yang disimpan sementara, ada yang disimpan permanen, terus kemudian diproses untuk menghasilkan output yang diinginkan, seperti itu ya. Yang keempat adalah output atau menampilkan hasil, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah kita lanjut. Nah, ini selanjutnya diagram kerja komputer.
keempat tugas yang tadi telah disebutkan oleh Pak Teddy berlaku umum untuk semua perangkat yang disebut dengan komputer. Ya, itu jelas berlaku untuk semua perangkat yang dinamakan dengan komputer. Nah, ini alhamdulillah pada prosesnya adalah yang pertama kali adalah tadi yang disebutkan tadi proses input. Ya. Kemudian setelah di input masuk ke processing. Nanti di processing ini ada proses di mana data tersebut, informasi tersebut diolah dan disimpan di tempat penyimpanan. Ada yang permanen, ada yang sementara, aplikasinya berproses, dan kemudian pada processing ini juga kemudian diproses untuk ditampilkan berupa output. Ya, berupa outputnya bisa berupa apa teman-teman? Outputnya bisa berupa apa, yuk? Ya, bisa berupa gambar, visual, suara, ya, atau yang lainnya seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Ini dari diagramnya ya. Jadi dari input, pertama kali input, kemudian diproses, proses masuk ke penyimpanan. Di penyimpanan ada yang penyimpanannya permanen yang disimpan di situ, ada yang permanen sementara, ada yang diolah untuk menghasilkan output seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita bahas pertama-tama input. Nah, proses input adalah proses pengambilan data informasi masuk yang berasal dari perangkat input sehingga dapat disimpan dan diproses oleh komputer. Salah satu contoh perangkat input adalah sebagaimana terlihat di layar, mouse dan keyboard ya, seperti itu. Yang kedua adalah storage ya, di mana data yang masuk komputer akan disimpan kemudian diproses oleh komputer. Tempat penyimpanannya terdiri dari dua jenis, yaitu tempat penyimpanan data primer dan sekunder. Yang primer apa teman-teman? Yang penyimpanan sementara itu memori ya. Kalau yang sekunder hard disk ya, atau SSD yang pernah tadi disampaikan ya. Yang ketiga adalah processing ya. Jadi tadi sebenarnya secara proses dari input, proses ke storage itu ya melalui proses bersamaan gitu ya. Proses dulu baru ke storage gitu ya. Tapi ya memang proses kerjanya hampir bersamaan. Ini seperti jadi diproses demikian rupa akan diproses, kemudian pada proses ini data yang masuk itu akan diberikan perintah apakah dia harus disimpan, apakah dia harus dilanjutkan gitu ya. Nah, di sini juga disampaikan bahwa processing ini melibatkan data yang dimasukkan, input ataupun data yang disimpan. Jadi pada proses ini melibatkan input dan storage seperti itu ya teman-teman. Apa sih alatnya? Proses ini dilakukan oleh CPU atau Central Processor ya, processing unit ya. Tuh. Ini gambarnya biasanya berupa prosesor ya. Di sini berupa, di sebelah kiri terlihat ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah output ya. Output data yang selesai diproses akan ditampilkan hasilnya melalui perangkat output. Nah, perangkat output itu apa saja? Sudah kita bahas kemarin ya. Hasil proses informasi data tersebut bisa dalam berbagai macam bentuk. Bentuknya bisa berupa angka, berupa tulisan, berupa suara, berupa gambar, video, dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Itu dia. Nah, perangkat outputnya apa? Wah, tentu ini jelas banget di sini ya teman-teman ya. Perangkat output itu ada layar monitor ya, ada speaker ya, apalagi iya, masih banyak, mungkin teman-teman bisa mencari tahu sendiri ya. Oke, materi hari ini cukup sedikit, mungkin itu yang dapat Pak Teddy disampaikan. Semoga jadi yang kita bahas ini bagaimana cara dari kerja komputer itu, seperti itu ya teman-teman.
ada proses ada input, ada processing, ada storage, dan ada output, di mana semuanya saling berhubungan. Dan pada proses atau cara kerja komputer ini semua dilibatkan, baik yang termasuk dengan perangkat keras ataupun yang termasuk dengan perangkat lunak. Semuanya saling bekerja sama, diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan perintah yang diinginkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, insya Allah untuk minggu depan ada mungkin sedikit tugas ya, karena materinya untuk yang bab 3 ini setelah selesai. Oke, mungkin cukup sekian dari Pak Teddy. Semoga apa yang Pak Teddy sampaikan dapat bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya. Jika masih kurang jelas, teman-teman bisa memutar kembali video ini ya, ataupun bisa bertanya ke Pak Teddy. Oke, yuk kita tutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teddy pamit.